Pada jendela transfer Januari, Como hampir berhasil mengamankan transfer Garcia dengan nilai 7 juta euro. Namun, pelatih Hansi Flick membatalkan kesepakatan itu, karena merasa pemain asal Spanyol tersebut masih penting bagi tim. Garcia sendiri, dikenal memiliki fleksibilitas tinggi. Selain berperan sebagai bek tengah, ia juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek kanan darurat. Kemampuan serbagunanya sangat membantu Barcelona, terutama saat mereka mengalami krisis pemain akibat cedera sepanjang musim ini. Momen terbaik Garcia terjadi ketika ia mencetak gol pembuka Barcelona pada leg kedua semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Meskipun timnya akhirnya kalah di babak tambahan, pelatih Como, Fabregas, mengakui kegagalannya membawa Garcia ke klub, meski tetap memuji kualitas sang pemain. Casemiro tampaknya akan menutup karirnya di Manchester United, meski sebelumnya hampir hengkang dari Old Trafford. Gelandang asal Brasil itu sempat dikaitkan dengan beberapa klub pada bursa transfer musim panas dan Januari lalu, terutama karena berkurangnya waktu bermainnya di awal masa kepelatihan Ruben Amorim. Namun, penampilan impresifnya di Liga Eropa belakangan ini membuat pelatih MU memutuskan untuk mempertahankannya. Kontribusinya sangat penting dalam membawa tim ke partai final, dan kini Amorim memandang Casemiro sebagai sosok kunci dalam proses pembangunan ulang skuad. Bahkan, seperti dilaporkan The Sun, ia berpotensi menuntaskan karirnya di klub tersebut. Saat ini, ia masih terikat kontrak hingga 2026 dengan opsi perpanjangan 1 musim, dan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di tim, yakni sekitar 400.000 pound per pekan. Manchester City sempat menargetkan Florian Wirtz sebagai pengganti utama Kevin De Bruyne, yang akan hengkang begitu kontraknya habis pada musim panas ini. Wirtz sendiri pernah menyatakan kesiapannya untuk meninggalkan Bayer Leverkusen, demi menantang karir di level lebih tinggi. Namun, City harus bersaing dengan sejumlah klub besar seperti Real Madrid dan Bayern Munchen. Kini, berdasarkan laporan terbaru, Wirtz justru memilih untuk bergabung dengan Bayern. Keputusan tersebut menjadi pukulan besar bagi rencana transfer City, yang kini harus mencari opsi lain, guna mengisi peran De Bruyne. Menurut jurnalis Christian Falk, Bayern telah mencapai kesepakatan dengan Wirtz untuk transfer pada musim panas ini. Klub yang kini dilatih Vincent Kompany itu, disebut siap mengucurkan dana 100 juta euro untuk memboyong sang pemain ke Allianz Arena, meski kontraknya bersama Leverkusen masih berlaku 2 tahun lagi. Cesc Fabregas memberikan sinyal kuat, bahwa dirinya kemungkinan besar akan meninggalkan Como di akhir musim ini. Pelatih asal Spanyol tersebut kini menarik minat beberapa klub besar, termasuk Bayer Leverkusen yang kabarnya sedang melakukan pendekatan. Pernyataan ini disampaikannya usai kemenangan 3-1 Como atas Cagliari. Apapun yang terjadi, saya akan selalu bersyukur kepada klub ini. Saya bangga dengan perkembangan yang telah dicapai Como. Atmosfer di Stadio Sinigaglia kini sangat berbeda dibanding saat pertama kali saya datang sebagai pemain, ujarnya. Meski hampir pasti pergi, Fabregas berharap dapat meninggalkan jejak positif bagi klub. Ia ingin Como tetap berada di jalur yang tepat meski tanpa dirinya. Saya ingin meninggalkan warisan di sini. Yang paling penting adalah siapapun penerus saya nanti akan menemukan tim yang hebat dengan pemain-pemain yang memiliki etos kerja tinggi, tambahnya. Xabi Alonso telah memastikan bahwa ia akan meninggalkan Bayer Leverkusen di akhir musim, dan ia diprediksi akan menggantikan Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid di Santiago Bernabeu. Sebagai bentuk dukungan penuh, manajemen Madrid dikabarkan siap mengucurkan dana besar pada bursa transfer. Trent Alexander-Arnold disebut-sebut akan merapat setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir musim panas ini. Selain itu, menurut Talksport, bek muda Huijsen yang tampil impresif di Bournemouth juga masuk radar Madrid, dan ia bisa direkrut jika klausul pelepasannya sebesar 50 juta pound diaktifkan. Alonso diyakini akan menerapkan formasi favoritnya, 3-4-3 di Madrid. Untuk itu, ia membutuhkan bek serba bisa, yang kuat dalam bertahan dan mampu mendukung serangan, dan Huijsen dinilai cocok mengisi posisi bek kiri dalam sistem tersebut. Manchester United dilaporkan tengah mempersiapkan langkah besar untuk merekrut kiper utama Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Bahkan menurut laporan dari Vichages, MU siap mengajukan penawaran senilai 60 juta euro untuk mendatangkan penjaga gawang timnas Italia tersebut. Kabar ini tentu memicu antusiasme di kalangan fans setan merah, meskipun perlu diingat bahwa Vichages bukanlah sumber yang paling terpercaya dalam hal rumor transfer. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari media besar mengenai pendekatan resmi MU terhadap Donnarumma. Selain itu, masih belum jelas apakah sang kiper tertarik bergabung dengan klub yang saat ini belum berada di level persaingan teratas Premier League maupun Liga Champions. Langkah ambisius Arsenal di bursa transfer musim panas tampaknya mulai terlihat jelas, dengan sejumlah target besar mulai diidentifikasi untuk memperkuat skuad. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan utama adalah Rafael Leao, bintang milik AC Milan. Menurut laporan dari Calcio Mercato, pemain asal Portugal itu telah masuk dalam daftar prioritas dari Andrea Berta, direktur olahraga baru Arsenal, yang ingin memperkuat lini serang, terutama sektor sayap kiri untuk musim depan. Leo sendiri masih terikat kontrak jangka panjang dengan Milan hingga tahun 2028. Namun beberapa laporan menyebutkan bahwa klub Serie A tersebut bersedia membuka negosiasi jika menerima tawaran besar yang sulit ditolak, diperkirakan berada di kisaran 100 juta euro. Jika transfer ini terwujud, Leo bisa menjadi salah satu rekrutan termahal dalam sejarah The Gunners dan membawa dimensi baru dalam permainan mereka. Manchester City
dikabarkan sangat serius dalam usaha merekrut Carlos Baleba dari Brighton. Gelandang berusia 21 tahun asal Kamerun ini telah menjadi pusat perhatian tim pemandu bakat City sepanjang musim, dan laporan yang mereka sampaikan ke manajemen klub disebut sangat positif. Hal ini membuat Pep Guardiola mempertimbangkan Baleba sebagai calon kunci baru di lini tengah untuk musim mendatang. Jurnalis Daily Mail, Jack Gaughan, menyebutkan bahwa tim pencari bakat City secara rutin memantau aksi Baleba, dan sangat terkesan dengan penampilannya yang kuat di Premier League. Meski Brighton berusaha keras mempertahankannya, City diperkirakan tengah menyiapkan tawaran besar yang bisa menjadi salah satu transfer paling mencolok di musim panas ini. Baleba bahkan dinilai memiliki kualitas yang lebih komplit dibanding Moises Caicedo, yang sebelumnya mencetak rekor transfer saat diboyong Chelsea dengan harga 115 juta pound. Arne Slot memilih untuk tidak menurunkan Trent Alexander-Arnold sebagai starter dalam laga melawan Arsenal, yang menjadi pertandingan kandang terakhir Liverpool musim ini. Sebagai gantinya, posisi bek kanan akan dipercayakan kepada Conor Bradley, yang akan tampil sejak awal sesuai keputusan pelatih asal Belanda tersebut. Langkah ini diambil menyusul pengumuman resmi dari Alexander-Arnold bahwa ia akan meninggalkan Liverpool di akhir musim 2024-2025. Slot menekankan bahwa kabar tersebut tidak boleh mengganggu konsentrasi tim menjelang akhir musim. Ia juga meminta para supporter untuk tidak memberikan reaksi negatif terhadap keputusan sang pemain. Meskipun tidak lagi menjadi pilihan utama, Slot tetap berharap Alexander-Arnold mendapat sambutan hangat dan dukungan dari fans hingga laga terakhirnya bersama klub. Axel Disasi, yang direkrut Chelsea dari AS Monaco pada 2023, awalnya menjadi andalan di bawah pelatih Mauricio Pochettino. Namun, situasinya berubah setelah Enzo Maresca mengambil alih sebagai pelatih. Bek asal Prancis itu kehilangan posisinya di tim utama, dan dipinjamkan ke Aston Villa pada Januari dengan biaya 5 juta pound, tanpa klausul pembelian permanen. Meski sempat bermain sebagai starter dalam 5 dari 6 pertandingan pertamanya bersama Villa, performanya tidak cukup meyakinkan Unai Emery. Berdasarkan laporan The Athletic, Aston Villa memutuskan untuk tidak mempermanenkan Disasi, karena kontribusinya dinilai minim selama masa pinjamannya. Ia pun akan kembali ke Chelsea, yang masih mengontraknya hingga musim panas 2029, meski peluangnya untuk kembali masuk tim utama terlihat sangat tipis. Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, memberikan indikasi kuat bahwa Dusan Vlahovic mungkin akan meninggalkan Turin di akhir musim. Dalam wawancaranya dengan DAZN, Giuntoli menyebutkan bahwa pihak klub akan mengadakan pertemuan dengan sang striker dan agennya untuk membahas masa depan mereka. Vlahovic sendiri sudah lama dikaitkan dengan beberapa klub Premier League seperti Arsenal, Manchester United, dan Chelsea. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Vlahovic dan agennya. Setelah musim berakhir, kami akan duduk bersama untuk mengevaluasi apakah akan terus bekerja sama atau berpisah, ujar Giuntoli. Keputusan ini akan sangat berpengaruh terhadap arah pembentukan tim Juventus ke depannya, mengingat Vlahovic adalah salah satu pemain paling bernilai dalam skuad. Claudio Ranieri menyatakan bahwa upaya membangun kembali kejayaan AS Roma telah dimulai sejak ia mengambil alih posisi pelatih. Ia memperkirakan, klub akan menghadapi masa sulit setidaknya dalam 2 jendela transfer ke depan. Meski begitu, Ranieri mengajak para pendukung untuk percaya pada proyek jangka panjang yang tengah dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Friedkin dan Direktur baru, Guy Solvi. Ia menegaskan bahwa target utama Friedkin adalah menjadikan Roma sebagai tim yang konsisten berlaga di Liga Champions. Ranieri juga mengakui kemungkinan adanya kesalahan di masa lalu, namun ia melihat komitmen Friedkin dalam memperbaiki situasi lewat berbagai langkah yang sedang diambil. Erik ten Hag belum kembali ke dunia kepelatihan sejak diberhentikan oleh Manchester United pada Oktober 2024, menyusul serangkaian hasil buruk yang membuat klub mencatatkan awal musim terburuk dalam sejarah mereka di Premier League. Meski sempat membawa United meraih gelar Piala Liga musim sebelumnya, performa yang tidak konsisten dan tekanan besar di Old Trafford membuat masa jabatannya berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Kini, pelatih asal Belanda itu mulai dikaitkan dengan peluang baru di Bundesliga. Ia disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi manajer di Bayer Leverkusen, yang tengah mencari pengganti Xabi Alonso setelah pelatih muda tersebut memutuskan hengkang. Ten Hag dianggap memiliki kapabilitas dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek ambisius Leverkusen. Selama ini, Harry Kane kerap dijuluki sebagai pemain top yang belum pernah meraih trofi, meski beberapa kali hampir mencapainya. Kini, ia akhirnya bisa menambahkan gelar Bundesliga ke dalam daftar pencapaiannya. Momen kemenangan ini terasa sangat emosional dan berharga bagi Kane. Ia mengungkapkan bahwa trofi tersebut jauh lebih berarti daripada penghargaan individu yang pernah diraihnya. Kane sebelumnya telah meraih 3 sepatu emas Premier League dan menjadi top skor Piala Dunia 2018 bersama timnas Inggris. Namun menurutnya, semua itu tidak sebanding dengan kebahagiaan saat meraih gelar juara Liga. Ia mengaku beban berat yang selama ini ada di pundaknya kini telah sirna. "Saya sudah menunggu momen ini begitu lama," kata Kane. "Ini jauh lebih bermakna dibanding gelar top skor manapun. Semua orang tahu, selama ini ada sesuatu yang belum saya capai." Federico Chiesa bergabung bersama Liverpool pada musim lalu dengan nilai transfer 12 juta euro ditambah bonus. Namun, ia jarang mendapat kesempatan bermain karena cedera dan persaingan di skuad. Meskipun berkontribusi dalam kemenangan Liverpool di Premier League, Chiesa hanya mencatat 13 penampilan dengan 2 gol dan 2 assist. Saat ini,
Ia dikabarkan menjadi incaran beberapa klub Serie A, termasuk Atalanta. Klub asal Bergamo itu dikabarkan ingin memanfaatkan situasi Chiesa, dan bahkan bersedia menawarkan Ademola Lookman sebagai bagian dari kesepakatan, jika Liverpool tertarik. Lookman sendiri sempat dikaitkan dengan The Reds pada bursa transfer Januari lalu. Jika ketertarikan itu masih ada, Chiesa bisa dimasukkan dalam kesepakatan transfer. Atalanta yakin, Chiesa cocok dengan filosofi permainan menyerang mereka, dan bisa memperkuat lini depan tim. Bek andalan Barcelona, Ronald Araujo, kini tengah menghadapi masa depan yang belum jelas, hanya beberapa bulan setelah dirinya menandatangani kontrak baru jangka panjang bersama Blaugrana. Meski telah memperpanjang masa baktinya hingga tahun 2031 pada Januari lalu, spekulasi mengenai potensi kepindahannya pada bursa transfer musim panas mendatang masih terus beredar. Sebelum resmi menandatangani kontrak tersebut, Araujo sempat santer diberitakan akan hengkang dari Camp Nou. Sejumlah klub top Eropa seperti Bayern Munchen, Juventus, Chelsea, dan bahkan Manchester United dilaporkan memantau situasinya dengan ketat, dan menunjukkan minat besar untuk memboyong bek tangguh asal Uruguay itu. Ketidakpastian finansial Barcelona serta kebutuhan mereka untuk menyeimbangkan neraca keuangan, turut memperkuat rumor soal kemungkinan dijualnya Araujo. Meskipun Newcastle masih harus memastikan satu tempat di Liga Champions dalam 3 pertandingan terakhir musim ini, perhatian klub mulai beralih pada strategi perekrutan pemain baru. Pernyataan dari pelatih Eddie Howe mengindikasikan bahwa transfer bernilai besar bisa saja terjadi di bursa musim panas nanti. Dalam konferensi pers menjelang laga melawan Chelsea, Howe menyatakan dirinya tidak menutup kemungkinan untuk kembali memecahkan rekor transfer klub, seperti saat merekrut Alexander Isak dari Real Sociedad. Kami tidak pernah ragu untuk mengeluarkan dana besar jika tersedia dan pemainnya sesuai kebutuhan, seperti ketika merekrut Isak, ujar Howe kepada Sky Sports. Ia menambahkan bahwa jika langkah tersebut dianggap tepat dan memberikan dampak signifikan bagi tim, ia akan dengan senang hati melakukannya. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk memperkuat lini serang mereka dengan merekrut striker milik Fiorentina, Moise Kean. Ketertarikan ini muncul seiring kebutuhan setan merah akan penyerang baru yang bisa menambah ketajaman di lini depan. Kean, yang saat ini berusia 25 tahun, memiliki klausul pelepasan senilai 42,5 juta pound sterling dalam kontraknya. Namun, klausul tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu terbatas, yakni antara tanggal 1 hingga 15 Juli. Kondisi ini memaksa manajemen Manchester United untuk bergerak cepat jika ingin mendapatkan sang pemain dengan harga yang lebih kompetitif, sebelum opsi pelepasan otomatis tersebut aktif, dan membuat negosiasi menjadi lebih sulit. Kean sendiri tampil impresif di Serie A musim ini, menjadikannya salah satu target menarik di bursa transfer mendatang. Newcastle berhasil meraih poin penuh saat menjamu Chelsea dalam laga pekan ke-36 Premier League. Meskipun Chelsea lebih unggul dalam penguasaan bola, mereka kesulitan menembus pertahanan solid Newcastle. Situasi makin sulit bagi Chelsea setelah Nicholas Jackson mendapat kartu merah, sehingga mereka harus bermain dengan 10 pemain. Newcastle sendiri mencetak gol lewat aksi Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes. Dengan hasil ini, Newcastle mengumpulkan 66 poin dan naik ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Sementara Chelsea menempati peringkat kelima dengan 63 poin. Manchester United harus mengakui keunggulan West Ham pada laga pekan ke-36 Premier League. Meski menguasai jalannya pertandingan, serangan Man United kurang tajam dan hanya menghasilkan sedikit tembakan tepat sasaran. West Ham mencetak gol lewat Thomas Soucek dan Jarrod Bowen. Kekalahan ini membuat Man United merosot ke peringkat 16 dengan 39 poin dari 36 pertandingan. Sementara itu, West Ham naik ke posisi 15 klasemen sementara Liga Inggris dengan 40 poin. Barcelona berhasil menundukkan Real Madrid dalam laga El Clasico pekan ke-35 La Liga. Pertandingan berlangsung sengit dan menghibur, terutama di babak pertama yang menghadirkan 6 gol. Barcelona mencetak gol lewat Eric Garcia, Lamine Yamal, dan 2 gol dari Rafinha. Sementara itu, Real Madrid membalas lewat hat-trick Kylian Mbappe. Kemenangan ini memperkuat posisi Barcelona di puncak klasemen La Liga dengan 82 poin dari 35 pertandingan, semakin mendekatkan mereka ke gelar juara. Sementara Real Madrid tetap berada di posisi kedua dengan 75 poin. Liverpool dan Arsenal harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 di pekan ke-36 Premier League. Di laga ini, Liverpool sempat memimpin dengan 2 gol yang dicetak Cody Gakpo dan Luis Diaz di babak pertama. Namun Arsenal bangkit di paruh kedua melalui gol dari Gabriel Martinelli dan Mikel Merino yang menyamakan kedudukan. Hasil ini membuat Liverpool yang sudah memastikan gelar juara kini mengantongi 83 poin. Sementara Arsenal tetap bertahan di posisi kedua dengan 68 poin. Inter Milan berhasil mengalahkan tuan rumah Torino dengan skor 2-0 dalam pertandingan pekan ke-36 Liga Italia. Kemenangan Inter diraih berkat gol Nikola Zalewski di babak pertama dan penalti Christian Aslani di babak kedua. Dengan hasil ini, Inter yang menempati posisi kedua kini mengumpulkan 77 poin, menyamai perolehan poin Napoli yang belum bermain. Sementara itu, Torino tetap berada di peringkat 11 dengan 44 poin.